Halo Jenius, kembali lagi di YouTube Rumah Belajar Jenio. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi perkalian dan bangun datar. Pertama-tama kita akan belajar perkalian terlebih dahulu. Apa sih perkalian itu? Nah, mungkin teman-teman di rumah masih bingung nih, apa ya perkalian itu? Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalnya nih, kamu punya 3 kantong kelereng, lalu setiap kantong tersebut isinya ada 10 kelereng. Seperti ini. Nah, di sini ada 3 kali penjumlahan bilangan 10. Karena satu kantong itu isinya 10, jadi 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi, banyaknya kelereng itu adalah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya adalah 30. Atau 3 dari kantongnya ada 3 dikalikan dengan 10 dari setiap isinya. Jadi hasilnya adalah 30. Dari contoh ini bisa kita simpulkan ya bahwa perkalian itu memang penjumlahan dilakukan berulang-ulang. Di sini kakak punya contoh soal nomor 1, ada 4 dikali 7. Nah, di sini berarti karena ada 4 tempat yang tersisa, berarti 7-nya ada 4 ya teman-teman. Jadi di sini 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7 ditambah 7 itu hasilnya 14. Lalu di sini 7 ditambah 7 juga hasilnya 14. 14 ditambah 14, 28. Nomor 2, 6 dikali 9, berarti di sini 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Ada 6 ya. 9 tambah 9 itu kan 18 ya. Lalu di sini juga sama 18, ini juga 18. Lalu 18-nya 18 ditambah 18 ditambah 18. Hasilnya adalah 54. Jadi 6 kali 9 itu adalah 54. Kemudian contoh ketiga, 8 dikali 5. Artinya di sini 5-nya ada 8 ya teman-teman. Di sini 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Nah, di sini 5 tambah 5 itu 10. 5 tambah 5 lagi 10. 5 tambah 5 10. Dan yang terakhir 5 tambah 5 10. Kemudian 10-nya ini kita jumlahkan. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Sehingga hasilnya adalah 40. Jadi 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Contoh keempat, 5 dikali 6. Berarti di sini 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 itu 12. Kemudian ini 6 ditambah 6 juga 12. Dan di sini 6. 12 ditambah 12 itu 24. 24-nya ditambahkan 6. Jadi hasilnya adalah 30. Jadi 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Lalu contoh nomor 5, di sini ada 7 dikali 8. Berarti di sini 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 dan ditambah 8. Nah, 8 ditambah 8 itu 16 ya. Lalu ini 8 tambah 8, 16 lagi. Ini juga sama, ini 16 dan yang ini 8. Lalu 16 ditambah 16 ditambah 16 dan ditambah 8. Hasilnya adalah 56. Selanjutnya kita akan belajar keunikan perkalian bilangan 0, 1, dan 2. Jadi perkalian itu juga punya keunikan nih. Kita ulas ya. Yang pertama, suatu bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Sebagai contoh, 4
4 dikalikan 0. Berarti di sini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya tetap 0. Nomor 2, 6 dikali 0. Berarti sama ya kayak tadi ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya tetap 0. Contoh ketiga, 7 dikalikan 0. Berarti di sini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya tetap 0. Jadi, yang harus kalian ingat, berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh nomor 1. 2 dikali 1. Maka di sini 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, di sini kalian perhatikan, ini hasilnya 2, ini juga angkanya 2. Jadi tidak berubah ya. Nomor 2, 5 dikali 1. Maka di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Lalu contoh ketiga, ada 9 dikalikan 1. Berarti di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 dan ditambah 1. Hasilnya tetap 9. Nah, keunikan yang ketiga, suatu bilangan jika dikalikan 2, hasilnya sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Ini khusus perkalian 2 ya. Kemudian di sini ada contoh nomor 1, 2 dikali 4. Berarti kalau 2 dikali 4, 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, yang nomor 2, 2 dikali 6. Berarti sama saja seperti 6 tambah 6. Hasilnya adalah 12. Yang ketiga, 2 dikali 9. Berarti 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya ada yang namanya sifat pertukaran pada perkalian. Apa sih sifat pertukaran itu? Jadi nih misalnya kakak punya 2 karung yang isinya bola. Masing-masing karung isinya itu ada 5 bola. Maka 2 dikalikan 5 hasilnya adalah 10. Lalu sekarang dibalik nih teman-teman. Kantongnya yang ada 5, lalu di dalamnya ada 2 buah bola. Sehingga menjadi 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Coba teman-teman perhatikan. 2 kali 5 dan 5 kali 2. Walaupun mereka dibalik, hasilnya tetap 10. Oke, selanjutnya kita akan belajar menentukan hasil perkalian dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, di sini ada tabel perkalian nih, perkalian dari 0 sampai 10. Sebagai contoh, kita akan menentukan hasil dari 5 dikalikan 4. Bagaimana caranya menentukan perkalian dengan tabel? Oke, di sini yang di depan ada angka 5. Nah, kita cari nih yang mendatar. Mana ya angka 5? Oh, ini 5. Oke, 5 ya. Lalu dikalikan dengan 4. Kita cari tabel yang menurun. 4 di sini ya. Nah, sekarang dari 5 kita kalikan dengan 4. Sehingga dari sini kan ada 0 nih. Kita hitung ya sebanyak 5 kali sampai ke tabel yang bernomor 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 5 dikali 4 itu adalah 20. Lalu yang kedua, kita akan menentukan hasil dari 9 dikali 8. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu yang mendatar. Di sini ada angka 9, lalu dikalikan dengan 8, berarti 8 di sini ya. Nah, sekarang kita hitung ke kanan sampai dia berhenti di kotak yang bernomor 9. Oh, di sini ya. Nah, jadi ini kalau kita tarik garis, oke, kita tarik garis nih, kita pakai cara yang kedua. Nah, hasilnya adalah 72. Jadi 9 dikali 8 itu hasilnya 72. Oke, selanjutnya kita masih menggunakan cara tabel, yaitu kita mau menentukan hasil dari 8 dikali 8. Caranya sama, yang mendatarnya itu 8, yang menurunnya juga 8. Sini ya.
Dan hasilnya adalah 64. Jadi kalau kita tarik garis, nanti di angka 64. Sehingga 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Nah, tadi kita sudah mengulas nih tentang perkalian. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bangun datar. Jadi, bangun datar itu adalah bentuk dua dimensi yang memiliki permukaan datar dan dibatasi dengan garis dan sudut. Ciri-ciri bangun datar. Yang pertama itu memiliki sisi. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Yang kedua, bangun datar itu punya sudut. Sudut itu adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Yang ketiga itu ada titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan antara dua sisi. Biar lebih paham, di sini kakak akan memberikan gambaran mana sih yang sudut, mana yang sisi, dan mana yang titik sudut. Untuk daerah yang diberikan panah ini yang pertama itu namanya adalah sudut. Jadi sudut itu adanya di dalam. Kemudian untuk bagian yang diberikan panah kedua itu disebut sisi ya. Dan yang terakhir bagian yang di ujung nih itu namanya adalah titik sudut. Oke, sekarang udah paham ya mana sudut, mana sisi, dan mana titik sudut. Oke, kita akan membahas bangun datar segitiga. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun datar segitiga. Beberapa jenis ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri segitiga. Ciri-ciri yang pertama, memiliki 3 sisi atau memiliki 3 garis ya. Ciri-ciri yang kedua, memiliki 3 sudut. Dan ciri-ciri yang ketiga, memiliki 3 titik sudut. Oke, di sini ada contoh bentuk segitiga di kehidupan sehari-hari. Nah, ada penggaris segitiga, ada buah semangka yang sudah dipotong. Di sini ada risol yang bentuknya segitiga. Oke, selanjutnya bangun datar segi 4. Nah, ini ada beberapa jenis bangun datar yang memiliki sisi sebanyak 4. Dan di sini kita akan mempelajari ciri-ciri segi 4. Ciri yang pertama, memiliki 4 sisi. Ciri yang kedua, memiliki 4 sudut. Dan ciri yang ketiga, memiliki 4 titik sudut. Lalu di sini ada contoh bentuk bangun segi 4 di kehidupan sehari-hari. Ada buku, ada ketupat, ada juga jam dinding, dan ada kulkas. Oke, selanjutnya kita akan membahas lingkaran. Nah, di sini ada beberapa jenis bentuk dari lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu hanya memiliki 1 sisi. Yang kedua, lingkaran itu tidak memiliki titik sudut karena permukaannya itu lengkung, jadi tidak punya titik sudut. Ini ada contoh bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada donat, lalu ada hula hoop, ada juga ban mobil. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman semuanya tentang perkalian, di sini kakak punya latihan soal perkalian yang harus dikerjakan di rumah ya. Oke, di sini kakak mau minta menentukan hasil perkalian dari yang pertama 6 dikali 4, yang kedua 9 dikali 9, yang ketiga 3 dikali 10, yang keempat 8 dikali 3, dan yang kelima 9 dikali 5. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya tadi kan kita ngomongin bangun datar juga nih. Kakak juga mau memberikan latihan soal bangun datar yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri segitiga. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri segi 4. Yang nomor 3, sebutkan ciri-ciri lingkaran. Yang nomor 4, sebutkan perbedaan antara bangun datar segitiga dan bangun datar segi 4. Dan yang terakhir, sebutkan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahdelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.